Sultan Andara Raffi Ahmad lagi-lagi bikin heboh netizen jagat maya. Suami Nagita Slavina itu dituding punya hutang sebesar 250 juta rupiah kepada mantan pengacara yang pernah ikut menangani Raffi di Badan Narkotika Nasional atau BNN ketika tersandung kasus narkoba tahun 2013. Kabar menghebohkan ini di blow up pertama kali oleh akun @dian_amalia_rga yang mengaku sebagai istri dari ex-tim pengacara Raffi kala itu. Tuhan itu maha adil karena banyak doa-doa orang yang mereka, Raffi Gigi zolimi. Termasuk suami saya, dulu salah satu tim penasihat hukum yang turut menyelesaikan masalah Raffi ketika ditangkap BNN 2013. Namun sampai sekarang hal suami saya sebesar 250 juta tidak juga dibayar Raffi. Dalam ciutannya, akun medsos itu juga men-spill perangai Raffi yang dinilai orang yang sombong dan tidak kooperatif saat ditagih soal hutang 250 juta rupiah. Chat WA tidak direspon, kurir saya diusir, saya tidak sengaja ketemu di PIM sama Gigi, dia malah lemparkan ke asisten Mary, sombongnya seperti negara ini dia yang punya. Jika memang benar Raffi Ahmad punya hutang 250 juta rupiah, mengapa baru ditagih 12 tahun kemudian? Ada apakah gerangan? Benarkah akun medsos @dian_amalia_rga itu hanya ingin pansos saja ke Raffi? Tak terima semua tudingan tersebut, akun itu pun memastikan kalau Raffi punya hutang 250 juta bukan berita hoax. Saya komentar tidak menggunakan akun fake, saya menyampaikan sesuai fakta. Bahkan apa yang saya sampaikan semuanya lengkap, plus ada bukti screenshot WhatsApp ke Mary, Raffi, 50 ketemu Gigi, mau percaya dan support alhamdulillah. Enggak percaya pun gak masalah buat saya. Intinya Raffi sampai detik ini belum bayar dan saya akan terus tagih. Benarkah Raffi Ahmad yang dikenal tajir melintir dan dermawan tidak mau membayar hutang sebesar 250 juta rupiah? Entahlah, yang jelas Raffi selama ini dikenal baik, royal, ringan tangan dan suka membantu. Tak hanya masyarakat awam, Raffi juga suka menolong rekannya sesama artis. Mulai dari menanggung biaya pengobatan aktor Fahmi Bo di rumah sakit, memberikan kado ulang tahun mobil listrik mahal untuk Irfan Hakim, bahkan sampai membiayai persalinan mendiang Empo Alpa saat melahirkan bayi kembarnya, hingga Raffi yang berencana menjenguk Amarzoni yang mendekam di lapas Nusa Kambangan, Jawa Tengah. Insya Allah hari mungkin besok atau lusa mungkin. Besok atau lusa. Alasannya apa sih ya? Pak Menteri Agus. Ya Pak, alasannya apa sih ya mau mengunjungi Amarzoni ya? Karena persahabatan atau seperti apa? Atas kemanusiaan aja. Kalau Raffi Ahmad dikabarkan masih punya hutang 250 juta sama istri ex pengacaranya, musisi dan YouTuber Onadio Leonardo alias Onat justru sedang berbahagia. Onat yang ditangkap saat narkoba Polres Metro Jakarta Barat karena kasus narkoba dan sudah menjalani asesmen di Badan Narkotika Nasional Provinsi atau BNNP DKI Jakarta, akhirnya tidak ditetapkan sebagai tersangka kasus narkoba dan menjalani serangkaian proses sidang di pengadilan. Onat direkomendasikan BNNP DKI Jakarta untuk menjalani rehabilitasi selama 3 bulan di sebuah panti rehab di Jakarta Selatan. Sudah disetujui oleh pihak BNNP untuk dilakukan rehabilitasi. Berarti sekarang udah di rehab atau gimana? Sudah, tadi pagi sekitar jam 10 sudah dikirimkan ke panti rehab di daerah Jakarta Selatan. Informasi yang kami dapat 3 bulan. Ya, pastinya ada keinginan untuk sembuh dan pastinya menyesal. Saudara OL ini adalah korban penyalahgunaan narkoba, yaitu pemakai ya. Dalam hal ini pemakai. Yang kedua, tidak terlibat daripada jaringan-jaringan narkotika ataupun bandar. Di lain peristiwa, perseteruan antara Nikita Mirzani dengan pengusaha skincare Reza Gladys memasuki babak baru.
Kali ini giliran Niki yang menggugat Reza Gladys atas tuduhan perbuatan melawan hukum atau PMH dengan tuntutan 244 miliar. Sidang perdata gugatan yang digelar Selasa kemarin di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejatinya akan menghadirkan Niki selaku penggugat di mediasi, namun malah mangkir. Padahal pihak Reza Gladys mengaku sudah siap berhadapan dengan Niki yang gugat balik dirinya di kasus PMH ini, meski Reza Gladys juga tidak datang di sidang itu. Kami perlu sampaikan sebenarnya hari ini Nikita Mirzani itu bisa dihadirkan karena kami sudah mengajukan namanya permohonan kepada Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta untuk diperbolehkan Nikita Mirzani untuk hadir dalam proses mediasi ini. Tapi karena kebentur dengan waktu yang cukup menyita dalam pengurusan administrasi dokumen sehingga tidak dimungkinkan hari ini. Tadi kami berharap bahwa ada proposal yang disampaikan oleh penggugat. Ternyata katanya minggu depan. Jadi minggu depan akan dilakukan mediasi kembali. Kendati mediasi perdana kemarin gagal, namun Niki siap hadir di mediasi mendatang dengan membawa proposal perdamaian menghadapi Reza Gladys. Pihak Reza selaku tergugat menyambut baik kesediaan penggugat untuk membuat proposal yang dinilainya menjadi langkah lebih maju dari proses sebelumnya. Lantas apa saja isi tuntutan Niki dalam proposal tersebut di balik gugatan barunya itu? Akankah proposal yang diajukan Niki akan serta-merta diterima Reza Gladys atau justru sebaliknya? Bahwa memang kali ini kita lebih baik kondisi mediasinya, ya lebih baik kondisinya karena pihak penggugat bersedia membuat proposal. Kalau yang lalu penggugat sama sekali tidak mau buat proposal, baca aja gugatan, demikian ya. Kali ini ada itikat baik akan membuat proposal. Meski proses mediasi masih berlangsung, namun pihak Reza Gladys mengancam akan mengajukan gugatan balik atau rekonvensi terkait perbuatan melawan hukum kepada Nikita Mirzani senilai 4 miliar. Kami akan melakukan balasan atas suatu gugatan-gugatan yang ada selama ini. PMH kami akan balas melalui rekonvensi. Kalaupun dicabut ini, kami akan gugat. Sementara Reza Gladys masih berkutat menghadapi langkah hukum Nikita Mirzani, pihak Reza malah ketambahan dan direpotkan dengan kasus hukum melawan Barbie Kumalasari yang melaporkan salah satu pengacara Reza inisial N atas dugaan pencemaran nama baik. Laporan ini berawal dari pernyataan N yang menyebut dirinya nenek-nenek oleh salah satu lawyer Dr. Reza Gladys. Saya dipanggil untuk berita acara interview BAI, kalau dulu kan BAP, kalau sekarang berita acara interview terkait mengenai laporan yang aku dibilang katanya nenek-nenek. Jadi kita melanjuti hasil laporan tersebut dengan inisial N kan dari pengacara kubunya Reza Gladys. Perjuangan Sandra Dewi menangis di pengadilan hingga mengajukan gugatan aset akhirnya sia-sia usai gugatannya dicabut. Kejaksaan Agung segera melelang sejumlah aset Harvey Mois dan istrinya Sandra Dewi setelah disita Badan Pemulihan Aset dan dirampas oleh negara dalam kasus korupsi tata niaga komoditas timah. Hal itu diungkapkan Kapus Penkum Kejagung lewat rilis resmi kepada awak media. Proses penyidikan dan sampai penuntutan itu kan ada beberapa aset milik Harvey Mois yang bisa termasuk sebagian aset milik istrinya Sandra Dewi. Tidak tanggung-tanggung dalam perkara ini, aset yang semula diajukan keberatan oleh Sandra Dewi dan akan segera dilelang, diantaranya 88 tas mewah, logam mulia, hingga deposito senilai 33 miliar, serta 2 unit kondominium di perumahan Gading Serpong, rumah di kawasan elit Pakubuwono di Kebayoran Baru, dan rumah di Permata Regensi Jakarta Barat. Sandra
Sandra tak hanya bisa pasrah kehilangan aset yang nilainya sangat fantastis itu, tapi juga pasrah mengurus anaknya seorang diri, lantaran suaminya Harvey Moise divonis 20 tahun penjara dan resmi menjalani masa tahanan di lapas Cibinong sejak Juli 2025. Dan selama itu pula, ia harus berpisah dengan suaminya yang telah memberinya 2 orang anak itu. Dan benarkah alasan suami wajib militer untuk anak-anaknya yang menggemari BTS, grup idola pria Korea Selatan yang populer di seantero negeri itu tak lagi mempan? Dan akankah Sandra tetap setia menunggu Harvey yang dipenjara puluhan tahun? Secara aturan keluarga bisa menjenguk. Ujung drama aset harta disita gara-gara suami korupsi kayak tikus-tikus kantor gitu dan sudah dipenjara, seorang Sandra Dewi cuman bisa ngelus dada pemirsa. Soalnya nih harta miliarannya Sandra Dewi segera dilelang. Tuh ibu-ibu yang pengen ikutan beli tas yang mahal-mahal selama ini Anda lihat di Instagram doang. Siapa yang mau, siapa yang punya modal, silakan langsung dibeli lelangannya ya. Tapi kalau nyinyirnya netizen sih katanya Cinderella kita sudah nggak keong-reong lagi alias sudah nggak kaya lagi. Emang iya pemirsa? Tapi yang pasti nih pengadilan berusaha seadil-adilnya menghukum Harvey Moise dan mau nggak mau Sandra Dewi sekarang harus keseret harta karunnya ikut melayang. Gone with the Wind. Oke pemirsa, good morning. Senang banget Bang Robi kembali akan spill cerita selebriti kita yang paling hot, yang paling viral dan paling update hanya di obrolan seputar selebriti. Kita lanjut ya. Audi Marisa yang katanya sih dicurigai cerai pemirsa. Dan sementara itu Bang Bedu yang baru aja diputus cerai ini luar biasa, gila banget sih. Udah ngarep dapat istri baru. Sherina Bang Bedu alias serius nih Bang. Kabar eksklusif ya kita simak langsung saja. Ini dia. Tunggu waktu bacakan ikrar talak pas kegugatannya diputus secara first take, Bedu memastikan akan hadir sesuai jadwal yang nanti ia terima. Proses cerai yang berjalan lancar bahkan lebih cepat dari prediksi, ternyata membuat Bedu masih merasa berstatus setengah duda. Katanya harus hadir ya kayaknya mau nggak mau harus hadir, gitu kan, harus hadir untuk pembacaan itu kan artinya kan saya juga mengikrarkan, berarti kalau ikrar kan harus dibacakan ya. Terang satu artinya masih bisa rujuk gitu kan, tapi saya bilang yaudah berarti saya masih menunggu lagi untuk berikutnya ya, sidang ikrar talak ya itu saya masih menunggu itu. Jadi saya duda setengah nih, setengah duda setengah belum, tergantung ya kan. Ya, jadi masih belum berani bertindak. Pisah tanpa drama, Bedu masih memilih bungkam terkait alasan pasti menggugat cerai Irma Kartika. Ya seperti ogah membuka kembali luka dan kecewa dalam rumah tangga yang pernah ia bina selama 15 tahun. Bedu juga tegas menolak untuk rujuk apalagi hidup bersama kembali. Apakah ini sinyal bahwa Bedu ingin segera cari pengganti dan mengizinkan sang mantannya juga cari imam baru? Bagaimana dengan anak-anak? Juga siapkah dengan kemungkinan orang tuanya punya pendamping lain? Nggak mau balik lagi sudah. Ya udah artinya silakanlah kita menjalani kehidupan masing-masing. Silakan fokus dengan kehidupannya masing-masing. Tapi jangan lupa tanggung jawab kita sebagai orang tua untuk tetap membesarkan anak. Dan alhamdulillah sih anak-anak kami ya memiliki mental dan jiwa yang alhamdulillah banget kuat dan mudah diarahkan. Kalau kemarin saya doanya itu cantik, solehanya belakangan karena kita bisa belajar agama bareng-bareng lah ya. Karena saya benar-benar mau fokus hidup ini untuk fokus ibadah dan cari nafkah. Gagal jadi pasangan, Bedu dan Irma tetap berupaya untuk menjadi orang tua terbaik bagi ketiga anaknya. Ia bahkan harus rela bagi waktu kapan anak-anak tinggal dengan mantan istri atau dengan dirinya. Buat kedua anak yang telah menginjak usia ABG, mungkin lebih mudah memberi pengertian. Tapi untuk si bungsu, Bedu dan Irma masih butuh proses dan waktu lebih lama. Sudah mulai diperkenalkan lah ya bahwa kita tidak serumah. Iya, mereka sudah mulai terbiasa bahwa rumah kalian bukan hanya dengan ibu kalian, tapi juga dengan ayah kalian, itu juga rumah kalian. Siapapun nanti akan mendampingi ibu kalian, siapapun nanti akan mendampingi ayah kalian nanti kelak, ya itu akan menjadi orang tua kalian juga. Gitu. Tapi karena kita belum ada, jadi belum memperkenalkan siapa orang tua dari ayahnya, dari ibunya.
Resmi cerai dari suami ternyata tak serta-merta membuat Ratu Meta lega dan puas. Bukan lagi soal nafkah untuk anak, tapi pedangdut ini serius usut Yogi Rinaldi, sang mantan, atas perlakuan KDRT selama berumah tangga. Pemenuhan untuk penambahan pemeriksaan yang untuk memperkuat pembuktian yang telah kami laporkan, yang sekarang terlapor ini telah menjadi tersangka. Dalam hal tersebut, pemberkasan yang telah diberikan oleh Polres Jakarta Timur telah diperiksa oleh jaksa. Kemarin didampingi pengacaranya, Ratu Meta penuhi panggilan Polres Jakarta Timur untuk saksi dan bukti tambahan. Meski sudah dinyatakan cukup dan berhasil membuat Yogi ditetapkan tersangka, tapi hingga kini Yogi belum juga ditahan. Gak heran kalau ibu satu anak ini kian geram. Ya kan karena statusnya ini kan P19, di mana jaksa telah memeriksa berkas-berkas dan mempelajari yang telah pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Polres Jakarta Timur, di mana jaksa ini memberikan petunjuk untuk pemeriksaan lanjutan untuk memperkuat hal-hal tersebut, di mana dia salah satunya meminta saksi ART yang melihat dan mendengar saat klien kami telah di mana dianiaya, dalam hal ini di KDRT oleh suaminya. Menikah pada 2022 dan punya pengalaman sama-sama pernah gagal di pernikahan sebelumnya, perpisahan kali ini ternyata kian membuat Ratu Meta lebih sakit hati dan kesal. Sakit hati karena kekerasan yang dilakukan suami menyisakan luka dan trauma, dan kesal karena luka makin menjadi-jadi ketika Yogi masih saja menghirup udara bebas. Ya udah biarin deh, mungkin dia masih pengen bebas dulu kali. Tadi juga saya sudah bawa satu saksi yang baru. Tidak menahan oleh seorang terlapor ini yang sekarang ini telah menjadi tersangka dengan hal-hal yang khusus lah. Dia bilang kooperatif, mungkin tidak menghilangkan barang bukti dan tidak akan melarikan diri. Di tengah gebrakan sejumlah artis gugat cerai, Audi Marissa dan Anthony C mulai dalam pengawasan netizen. Pasangan menikah pada 2020 ini memang jauh dari isu miring terkait rumah tangganya. Bahkan keduanya kerap tampil kompak dan romantis yang mereka bagikan di laman akun media sosialnya. Tapi belakangan netizen mulai curiga saat nama di akun Instagram Audi tak ada lagi nama sang suami di belakang namanya. Meski keduanya saling follow dan masih mencantumkan akun pasangan, tetap saja netizen mulai deg-degan. Apalagi keduanya tak mudah mensahkan cintanya dalam sebuah pernikahan. Mengingat Anthony yang lahir di Surabaya tapi lama menetap di Taiwan, sehingga sudah terbiasa dengan budaya Taiwan daripada Indonesia. Gak segampang itu, maksudnya dalam arti gak segampang itu aku harus benar-benar ngertiin dia. Gak mungkin kamu suka aku suka, oke lah. Tapi harus kayak aku suka, kamu belum tentu suka, jadi aku harus kayak butuh kepastian juga gitu loh. Jadi kalau orang luar kayak jalan bareng, sering bareng, ya udah lo jadian. Iya. Makin curiga lagi karena Audi dan Anthony mulai jarang ngonten bareng. Anthony asik dengan kesibukannya bermain paddle dan quality time bareng anak, sementara Audi sibuk dengan teman-temannya, termasuk saat nonton konser Blackpink belum lama ini. Kolom komentar Audi mulai banjir pertanyaan hingga doa agar keduanya tak benar-benar menghadapi masalah serius rumah tangga. Apalagi dulu Audi pernah berujar ingin jadi pasangan setia. Gak tau, mungkin dia juga orangnya gak peka juga. Aku peka banget, tapi masalahnya mungkin romantisnya dalam hal yang beda. Love language-nya sekarang dalam hal yang beda. Kalau sekarang aku semua berusaha untuk Audi happy aja. Kamu duduk sana, diem, anteng aja, happy. Terus aku yang kerja, aku yang ngurusin Ensel, aku yang beresin rumah. Terus kamu happy-happy aja. Tapi sebenarnya itu bagi dia itu kurang. Bukan kurang, maksudnya nggak harus begitu, tapi tetap harus ada romantisnya. Iya.
Perseteruan panas antara duo selebgram Rachel Fenya dan Aziza Salsa kembali mencuri perhatian publik. Setelah sempat mereda, kini hubungan keduanya kembali jadi perbincangan hangat usai Rachel mengunggah sindiran tajam di Instagram pribadinya. Dulu disumpahi Aziza Salsa yang ingin melihat hidupnya hancur, Rachel balas dengan sindiran telak. Praying for my downfall, many have tried baby, Blackpink in your area. Tulis Rachel dalam unggahan akun Instagram @rachelfenya. Di mata netizen yang maha tahu segalanya, unggahan Rachel itu dianggap sebagai balasan atas komentar sinis yang dulu pernah dilontarkan oleh Aziza dengan menulis, "Can't wait to see si ibu downfall. Makanya ibu, kalau masih belum benar-benar amat, gak usah pede ngancurin hidup orang." Sebenarnya nggak red flag, cuman seandainya tabelnya dia yang bayar, gue kayak ada yang kayak, oh laki banget gitu. Tapi kalau nggak, oh ya belum mampu. Postingan itu langsung viral di berbagai media sosial. Kabarnya saat itu, Aziza geram lantaran dituding berselingkuh dengan Salim Nauderer yang tak lain kekasih Rachel saat itu. Mantan istri pesepak bola Pratama Arhan ini pun seolah sangat menanti kejatuhan Rachel yang dianggap telah menjelek-jelekan dirinya. Faktanya, Rachel baik-baik saja. Tapi justru pernikahan Aziza dan Arhanlah yang justru bercerai setahun usai caption downfall nyinyir untuk Rachel diposting. Ya sedih pastinya, tapi ya jalanin aja hidup ini ya. Jadi mungkin kali ini aku akan terus tetap lanjutin. Pasca bercerai dari Arhan, isu Aziza dituding suka selingkuh pun bermunculan. Rachel membeberkan bukti Arhan menghubunginya untuk memberitahunya soal isu dugaan perselingkuhan Aziza kala itu. Endingnya, Aziza Arhan digugat cerai Arhan. Aziza yang selalu bantah selingkuh bahkan mempolisikan haters yang menudingnya selingkuh. Aziza malah bolak-balik kedapatan mesra dengan sejumlah pria, diantaranya Philopas Arman dan Nadif Zahirudin. Terakhir, Aziza go publik umbar kebucinan dengan Nadif, mantan kekasih Anya Geraldine. Meski kehidupan Aziza pasca dicerai Arhan baik-baik saja, bahkan langsung lengket dengan pria baru. Didoakan saja. Fajar Labatjo alias Fajar Setboy mendadak viral lagi di media sosial. Bukan karena jargon kata-kata hari ini, tapi gara-gara Fajar Setboy kena tilang polisi yang sedang menggelar razia karena tidak pakai helm saat mengendarai sepeda motor di jalan raya. Ekspresi wajah yang polos dan pelongo saat terjaring razia sukses bikin polisi yang menilang auto ngakak berjamaah. Kamu mundur dulu. Kamu balik dari syuting, Pak. Jangan. Terus kalau kamu balik dari syuting, kamu harus nggak pakai helm tuh. Iya. Gimana sih kamu? Mati dulu. Kalau ajib ya Allah. Kamu bawa kamu jangan nangis. Saya nggak apa-apa kamu loh. Kamu 2 kali bolak-balik mondar sana mondar sini. Tadi dipanggil kan. Sementara netizen yang ngakak tapi deg-degan minta Fajar yang ditilang colek Amanda Manopo untuk minta bantuan. Ekspresi wajah Fajar makin gak karuan saat polisi merazia bagasi motor dan menemukan tali rafia di dalamnya. Coba ini motor ada STNK-nya nggak? Ada Pak. Mana STNK-nya? Coba. Coba. T mana? Kerawang. Mana? Plat nomornya? Plat nomornya dulu. Mana? Aduh, tali buat apa? Tali buat apa kamu? Kamu buat ngikat orang dulu ya? Buat tali buat apa? Buat ngikat orang ya? Wajar buat apa? Kemarin ini kita ngomong. Wajar. Wajah tegang Fajar Setboy berubah menjadi cair setelah berjumpa polisi viral Aibda Ambarita. Fajar tertangkap tangan tidak pakai helm saat naik motor di jalan raya, bukannya kena tilang tapi malah dibebaskan. Namun Fajar Setboy diminta polisi untuk mengucapkan kata-kata hari ini.
Bang Barita mah. Pakai helm. Bapak di sini ya? Iya Pak. Rumah saya dekat Pak. Ya udah kau kalau naik motor pakai helm. Kata-kata dong motor ini. Enggak, prem mulu enggak. Udah pakai helm Pak. Kalau naik kita gagal gak usah disesali karena terkadang yang datang itu cuma ngegas bukan peduli. Yap, berkat jargon kata-kata hari ini, Fajar Sad Boy sekarang udah berubah menjadi Fajar si Funny Boy. Kelucuan Fajar makin menjadi saat diduetkan dengan aktris cantik Amanda Manopo. Manda dan Fajar mengaku kedekatan mereka sejak terlibat project series. Dari situ, chemistry Manda Fajar makin klop. Jangan ditanya chemistry gue sama dia. Chemistry sama gue sama dia tuh gak ada bener. Fajar itu apa ya, benganyol. Dia tuh kayak asbun dan lain-lain. Karena kan dia masih muda ya, jadi dia kadang-kadang nggak mikirin perasaan gitu-gitu. Aku sebagai kakak, aku ngerasa kayak jadi kadang-kadang suka suruh dia diem. Karena dia emang ada aja tingkahnya yang bikin capek. Sama aja udah. Sama aja di belakang berantem, di depan kamera berantem gitu. Emang bercandanya kita kayak gitu ya. Aku nggak tahu ya orang akan suka apa gimana, cuma emang begini kita emang begini, emang kadang-kadang love language kita adalah physical attack. Orangnya baik banget ya, tapi pas awal-awal pikir bakal jahat gitu. Ternyata beliau baik banget loh. Manda dan Fajar mengaku kedekatan mereka sejak terlibat project series. Dari situ, chemistry Manda Fajar makin klop. Bahkan saking klopnya, tak jarang Manda malah capek dan harus mengomeli Fajar yang banyolannya suka out of the box. Emang ada aja begadang lah, tiba-tiba demo, dia datang ke tempat demo. Ada dia ngelakuin hal-hal yang aneh gitu. Ya mending ngelakuin hal yang aneh-aneh kan. Laki-laki kan emang basicnya itu aneh-aneh. Kalau perempuan mulut. Ya senang banget, makasih ya Kak. Selalu support saya. Support. Ya, udah. Makasih. Ya, sama-sama. Ya. Ada kata-kata cuma bukti nyata agar kita bisa menggapai cita-cita, adakah sejuta? Asbun asli. Aku udah capek banget. Amanda Manopo dan Fajar Sad Boy, dua bestie yang lagi hits banget dan di mana-mana nih pemirsa bikin ngakak terus ya. Sekarang mereka emang all over the social medias and TV. Yang pasti nih Fajar auto nempel banget. Aduh, ini saingan suami tercinta dari Amanda Manopo kayaknya nih ya. Tapi emang mereka tuh cocok banget, kawin banget gitu. Sama-sama gokil dan sama-sama konyol pemirsa. Dan keduanya nih kalau lagi ketemu gitu auto menghibur netizen se-Indonesia Raya. Tapi nih yang gak kalah kocak adalah tadi tuh lihat ya, Fajar kena tilang pemirsa. Malah nih polisinya yang awalnya itu galak banget, ujung-ujungnya malah ngakak gitu. Padahal netizen itu udah was-was banget sampai minta Fajar nyolek bantuan Amanda. Tapi ya berkat wajahnya Sad Boy yang emang gak bisa kita kasarin istilah gitulah. Ya ini pokoknya kita akhirnya ngeliat nih polisi bener-bener baik banget dan ngebebasin Fajar Sad Boy. Selanjutnya, penangguhan penahanan Ayu digantung pemirsa dan Ashanti happy-happy aja tuh merayakan ulang tahunnya. Happy birthday ya bunda ya. Sementara itu bener gak sih ini Fuji tuh pilih terbang ke Korea rayain ulang tahun sama circle-nya yang positif banget itu gara-gara udah dilupain sama Pharrell. Atau mungkin Fuji yang udah ngelupain Pharrell? Yaudah kita nggak tahu juga sih ya. Langsung aja berita selengkapnya kita simak sesaat lagi. Satu hari jelang persidangan, harapan ex-karyawan Ashanti, Ayu Khairun Nurisa untuk meneguk udara kebebasan masih jauh panggang dari api. Bahkan ketika tim kuasa hukumnya mendatangi Polres Tangerang Selatan,
masih belum ada tanda-tanda jika permohonan penangguhan penahanan akan diterima. Kepada media menemuinya, Evi mengatakan akan terus berupaya agar hak hukum Ayu tersangka kasus dugaan penggelapan uang perusahaan dan pemalsuan tanda tangan bisa diluruskan alias diperbaiki. Selain bersedia untuk berdamai, tim kuasa hukum Ayu semakin gencar meminta penangguhan penahanan dengan alasan kasus perdata yang dilaporkan kliennya ke Polres Metro Jakarta Selatan terkait dugaan perampasan aset pribadi dan akses ilegal sedang dalam proses penyidikan. Selain itu, menurut Evi, hak penangguhan penahanan kliennya harus didapatkan karena ia sebagai tulang punggung keluarga dan memiliki anak yang masih kecil. Jadi kegiatan saya di Polres Tangsel ini saya menemuin tadi pihak Kanit untuk mensonding tentang penangguhan tahanan Ayu. Ketika Ayu menyusun banyak rencana supaya bisa terbebas dari jerat hukum, Ashanti justru terlihat santai dan enjoy menghadapi kasusnya melawan ex-karyawan dengan menggelar mini pesta hari lahirnya yang ke-42 tahun. Tak seperti tahun-tahun sebelumnya, pada saat ulang tahun, Ashanti selalu mendapat kejutan dan pesta hingga keluarga besar serta sahabat berlomba-lomba menghujani hadiah. Namun tahun ini, Ashanti mewanti-wanti suami, anak, dan tim untuk merayakannya dengan sederhana, tanpa kejutan dan pesta. Benarkah sikap Ashanti itu hendak menunjukkan simpati atau malah rasa khawatirnya jelang sidang melawan ex-karyawannya? Di dalam sih cuma perayaan sama keluarga dekat aja, nggak ada acara-acara yang gimana banget. Yang penting di sini tadi kita nyempetin hadir ke rumah, tapi ada yang cabut duluan, ada yang kerja lagi, ada yang gini, ada yang gitu sih. Happy juga dirasakan oleh kreator konten Fujianti Utami alias Fuji. Seolah-olah uangnya masih banyak aja. Padahal belum lama ini, Fuji harus mendatangi Polres Jakarta Selatan untuk melengkapi BAP lantaran kembali jadi korban aksi tipu-tipu orang terdekatnya hingga miliaran rupiah. Namun bahagianya mungkin sederhana, pada 3 November 2025 bisa merayakan ulang tahunnya yang ke-23 di Korea. Semoga aku lebih baik lagi. Dan selalu jauhkan dari segala musibah, orang jahat, orang munafik, lancarkan rezekinya dan bahagia selalu. Amin. Amin. 2027 amin. Amin. Momen ultah kali ini memang beda sih. Fuji hanya merayakan bersama kakaknya, Fadli Faisal beserta circle-nya. Tak ada pacar atau orang spesial. Bahkan duo cogan, Verrell Bramasta dan Aisar Khalid pun entah kemana. So, jangankan kasih kado, sekedar mengucapkan greeting dan doa ultah saja tak terlihat di laman Fuji. Mungkin teleponan kali ya? Bisa jadi, karena mengaku jomblo sejati selama 3 tahun, duo cogan, Verrell dan Aisar merupakan sosok Fuji serta ulang tahunnya. Apalagi Fuji juga sempat murka dan ngamuk ke netizen yang menjodoh-jodohkannya dengan Aisar. Enggak enak. Aku udah cukup ya Kak 3 tahun menyendiri. Orang pada mengira aku deket sama sini. Sementara Mas Dewan Verrell asyik nikmatin kerjaannya, apalagi saat ini sudah ada Mbak Dewan Ruby Kairani yang disebut-sebut pacar baru. Walhasil Verrell makin lupa pada Fuji. Namun Vena Melinda tetap dengan keibuannya mengirim serta mengucapkan doa teruntuk Fuji. Fuji, ada yang paling viral, yang paling baik, paling ramah sama semua orang. Happy birthday ya. Pokoknya happy-happy aja ngerayain ultahnya di Korea Selatan. Gak punya pacar, ya gak masalah kan. Gak kesepian toh. Secara nih ya, kakak Fadli ikut. Circle-nya yang positif ikut. Walaupun Mama Vena ngucapin gitu. Tapi ini Mas Dewan kemana sih? Kok gak ngucapin, gak ngasih kado? Aduh, dulu kan sempet kayaknya deket banget. Perhatian banget, bahkan jaket kulit warna hitam aja bareng-bareng kompak gitu. Mungkin sama-sama sibuk kali ya. Yaudahlah, single gak apa-apa Fuji. Yang penting happy-happy terus, oke? Oke pemirsa, jangan lupa saksikan terus ya obrolan seputar selebriti dari Senin sampai dengan Jumat jam 7:30 pagi. Saatnya sekarang aku Robby Purba pamit and have a nice day. Dadah!